Halo, sekarang itu udah hari terakhir sekolah. Nanti Senin udah US. Jadi ya udah deh. Semoga kita semua sukses. Good luck US-nya. Semoga keterima PTN. Amin. Bye bye kelasku. Bye bye. Bye bye. Dadah kelasku di sini. Ini isinya full botol plastik terus sapu-sapu. Ini yang buat kita menang lomba kebersihan kelas. Foto keluarga. Terus ini ada susunan apa sih yang kelas-kelas gitu. Terus ini sisa dekor 17-an. Gue gak ngerti nih apa faedahnya. Dadah, semoga impian kalian tercapai semua ya. Ini jadwal piket, jadwal mapel, yang ini jadwal piket. Terus ini kertas folio, uno, kita di sini semua. Sedih bro. Kemeja guru nggak ada apa-apa jujurnya. Ya udah, PC, buku agenda dan lain-lain. Hai. Nih kemarin saya 2 hari ada di sini, ada Senin Selasa namanya. Udah sih, dan di situ bangkuku. Dadah. Dadah. Bye bye banget ini mah. Bye bye banget bangku yang menemani berbulan-bulan lamanya. Bye bye semua teman-temanku. Oh iya, ini harus didokumentasikan. Tuh gerak lomba tarik tambang, guys. Kece banget, kece. Ini BTW ya, ini udah ada terakhir, tapi dari kemarin ini aslinya tuh mati. Literally 3-3-nya tuh mati itu dari listriknya lah. Biasanya yang di situnya tuh ada merah-merahnya kan, itu nggak ada. Jadi udah kebayang ya kemarin pakai pramuka panas apa. Hai guys, jadi kita mau ke lapangan, which is kayak kita ngaji las banget di sini. Oh my gosh. Masih kosong banget. Viva Semada. Viva Semada. Ya, selamat. Bisa lebih baik dari sekarang. Tapi mungkin atas apa yang telah disampaikan. Yang baik, dulu. Gak apa-apa itu, itu perasaan apapun yang kita punya, nggak masalah sih. Mau sedih, mau seneng, marah, mau kesel, mau apa gitu. Yaman nangis, Yaman gak kuat. Gip, bangkit. Ini masih kuat. Masih awal. Kita mau menyampaikan Pakai emosional loh. Ya mereka mau santai kontak. Gini loh, jangan ngerasa malu ketika kita menangis, karena menangis adalah suatu fitrah dari yang Allah kasih, bahwa mata kita masih berpikir dengan baik. Kita punya emosi, kita punya perasaan, itu salah satu yang Allah beri. Jadi kenapa kita harus tahan? Kenapa kita harus menyalahkan? Kita nangis adalah sama dengan kita gembira, kita sedih, marah itu adalah perasaan. Untuk perasaan, jadi dari air mata itu bukan sesuatu yang lemah, tapi justru kita bersyukur bahwa kita masih menangis. Jadi hati kita berarti masih peka, itu bagus. Bahkan ini lebih sakit kalau putusan pacar ya. susah menangis. Ya, jam pertama telah selesai. Saya baru fotonya gitu deh. Jam Di semua ini ya, tapi kayak Pengen kuliah 1 kelas lagi lagi. Menangis salah satu cara hasil renungan kita apa. Dulu nanti perkenalan. Jadi menangislah.
pengen tuh kayak beberapa bulan sekali gitu. Kapan bisa? Iya makanya. Bisa. Putri saya mukul saya. Yang lain silahkan. Saya bisa dapat saya banyak salahnya. Oh, akhir. Ini pertama-tama buat teman-teman, buat Mister, saya minta maaf kalau saya punya salah. Terutama sama Mister dulu saya kelas 11 kayak punya salah sama Mister. Waktu itu ceritanya terlambat kan, terus tiba-tiba Mister udah masuk, saya masuk langsung duduk aja nggak salah Mister. Saya mohon maaf bisa salah. Terus buat teman-teman ya pasti saya ada salah sama teman-teman ya, gak usah divideoin. Buat teman-teman pasti juga ada salah, terutama sama Alif, Ansika, ya yang lain-lain lah. Ya mungkin pasti saya ada salah, saya minta maaf. Kemudian saya di sini juga awalnya nggak nyaman di Palima, baru pertama kali injekin kaki di sini. Gimana bisa kayak dari kelas 11 ke 12 keseruannya tuh yang tadi kelas 11 di sini, kelas 12 di sini. Iya. Tapi ya saya salah ternyata kelas 12 tuh jauh lebih seru, terus juga waktunya lebih singkat ya. Jadi kayak banyak apa ya? Banyak pengalaman lah bisa kayak beda yang sama kelas 11 kayak di sini saya satu dari ujung ke ujung juga saya alhamdulillah nyatu bisa walaupun nggak semuanya nyatu lah, tapi ada beberapa yang nyatu juga bisa. Terus juga saya mau terima kasih buat teman-teman ya sudah menerima saya walaupun saya apa ya kayak banyak kurangnya banyak usil saya ya saya minta maaf ya buat teman-teman ya ada sebesar-besarnya kalau saya ada salah ya doa saya menyertai kalian lah supaya kalian dari satu sampai itu sukses bareng-bareng saya masuk di Palima ini bareng-bareng keluar juga sukses bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sebagian orang yang lebih menghargai waktu yang singkat tapi bermakna daripada waktu yang panjang, tapi kadang-kadang kita tidak menggunakannya dengan maksimal atau dengan makna. Makanya mungkin saya pernah ngomong, nggak tahu di kelas-kelas saya pernah ngomong ciptakan momen terus hargai momen itu, karena setiap momen itu pasti berharga. Setiap momen pasti berharga dan silakan berharga. Jadi itu akhirnya balik ke diri sendiri ya. Semuanya kembali ke diri sendiri ya. Sejauh mana kita menghargai setiap momen itu. Karena setiap waktu juga berharga. Dan kita lakukan sekarang ini, kita lagi ngobrol, lagi saling mengeluarkan isi hati, pengampunan atau apapun itu. Ini adalah momen yang buat saya sangat luar biasa. Akan saya kenal seumur hidup saya. Everything itu pasti pasti priceless dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Karena yang bergerak itu adalah hati. Hati kita akan bergerak, hati kita menyatukan dari dalam bilang. Gak apa-apa mungkin dari kita berdoa, tapi mudah-mudahan doa yang saling bertaut itu akan menjadi energizer yang menjadi semacam energi buat semuanya. Bahwa sukses bareng-bareng. Mungkin kalimatnya nanti si montok ya terjadi. Semuanya akan ada di puncak dengan jalan, cara, dan modelnya masing-masing.
Thank you so much. Maaf juga kalau mungkin caranya negur atau apa tuh agak gimana lah, gara-gara ada yang cocok ya. Menggari sorry pada saya lagi semuanya kamu punya hak dan kesempatan yang sama. Kita waktunya terbatas, makanya sebisa mungkin apa yang kamu rasakan apa yang ada. Jadi kamu gak ada momen lagi untuk begini kan. Ya ini yang terakhir benar, besok seminggu kamu udah menghadapi kita, sudah saya lihat apa vibes-nya udah beda lagi. Setelah itu beda lagi, dan momen kayak gini nggak akan terulang. Nggak ada momen lagi kita bisa begini, karena nggak ada waktu dan tidak ada hal yang mengharuskan kita begini. Saya ulangan atau ujian sekolah ya masing-masing sudah terpisah ruang, ya kan? Silakan, everybody. Whatever you want to say, I just want to hear from you. Saya tadi pagi baca sebuah status seorang psikolog bahwa anak itu bukan investasi katanya. Anak adalah anugerah. Jadi buat saya mudah-mudahan kalian semua adalah anugerah. Ini Jeki, Pak. Tisu. Haji. Sekarang belum back session. Belum back session.
Special thanks ke kalian semua buat nemenin kisah sebentar ini yang kenangannya bakal jadi selamanya. Seruan bareng yang kita lakukan bakal terkenang selamanya, walaupun ada perlakuan saya, kata-kata saya yang menusuk di hati kalian. Mohon maaf. Jika ada perlakuan kata-kata saya yang salah, itu semua bercanda. Walaupun bercandanya agak berlebihan, mungkin kalian semoga bisa menerima. Saya thanks juga buat Mister. Setiap kata-kata Mister itu selalu membangun motivasi. Jadi kata-kata Mister banyak tertanam di diri saya juga. Saya selalu ingat. Terima kasih sudah menemenin kelas 12. Seru banget, ini seru parah. Ya mungkin after together with the truth, walaupun harus berpisah, tapi kita harus tetap maju. Thanks guys. Pelan-pelan saya nahan dan saya neutralize perasaan saya. Di sini harusnya kuat banget, jadi tidak dengan mata ini jadi saksi dan bukti bahwa kita punya perasaan yang kuat satu sama lain, harus dukung dan doakan. Mungkin 5-10 tahun ke depan mungkin kita sudah saling berjauhan, mungkin kita sudah sembuh dengan masing-masing, dengan keluarga masing-masing, mungkin juga sudah ada yang lupa, mungkin sudah ada yang lebih mengingat momen-momen yang baru. Tapi percayalah bahwa saya bilang setiap momen, setiap kejadian, setiap bukan baik detik, menit, maupun jam itu akan terekam dan itu akan ada di memori kita selamanya. Hanya bedanya yang ada di memori kita itu bisa dimunculkan kembali atau tidak. Karena tidak semuanya bisa dimunculkan kembali, tapi yang nempel itu udah pasti semuanya. Biarlah maka kita menjadi saksi bahwa kita akan menyimpan memori itu. Walaupun tidak semuanya bisa kita munculkan kembali dalam bentuk visualisasi, bayangan dan angan kita waktu dulu. Dan mungkin yang sebagainya bisa dimunculkan dan kita akan tergambar saat-saat seperti ini nanti 5, 10, mungkin 20 tahun ke depan. Jadi benar menjadi salah satu sejarah hidup kita yang merupakan salah satu potongan-potongan kecil mozaik sejarah hidup dan perjalanan hidup. Thank you, Abi. Yang lain? Saya mau minta maaf juga kalau misalnya saya sering kayak fokus atau kayak sering respect pas kehadiran saya gitu, kayak mohon maaf saya gimana ya, jadi mohon maaf kalau saya ada salah-salah saya terus makasih juga buat saya. Terus buat teman-teman semua, saya minta maaf kalau misalnya terutama untuk kayak Bapak, Raska, Haji,
semua saya minta maaf kalau misalnya saya orangnya selfish gitu, atau mungkin kayak saya nggak suka sama kamu terus kayak saya sini apa gitu. Itu kalau misalnya saya ada kejadian ini, saya minta maaf buat semuanya, saya minta maaf dan makasih buat semua kenangan, makasih buat semua kebahagiaan yang sudah kalian di sini. Dan saya kalau jujur ya, awal-awal saya masuk ke 12 itu saya nutup. Saya tuh gimana ya, nggak mau terlalu dekat sama banyak orang karena saya tuh, ini maaf ya agak sedikit curhat. Saya tuh dulu ya ada sempat fase bully, jadi saya ya udahlah, saya nggak mau bersosialisasi sama banyak orang gitu karena nanti saya salah gitu kan. Cuman seiring waktu saya mulai bisa semakin saya bisa mulai semakin terbuka dan saya juga ketemu banyak orang-orang baru, banyak teman-teman baru, dan kalian semua terima kasih karena udah menerima saya apa adanya walaupun banyak kurangnya. Maafin kalau misalnya saya orangnya nyebelin, terus berangkat busuk, terus omongannya suka asbun, suka kayak ngomong nggak enak, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya buat semuanya, dan makasih buat semuanya karena udah mau menerima saya apa. Lanjut, terima kasih banyak sudah terus ini juga apa ya, kalau komiser saya kurang suka kalau sini itu misalnya kayak udah tahu sih itu nggak bisa jawab kayak ini sini itu. Terus buat semuanya kelas 12 ini singkat banget ya kelasnya. Kemarin tuh baru bikin buat Agustusan notis itu. Sekarang udah kayak begini. Terus terima kasih sudah jadi guru saya. Ya, sekian. Algib. Oh ya, termasuk salah satu guru yang paling dikasih juga walaupun gimana ya, seperti tadi masih guru yang bisa jadi satu itu tadi. Jadi biasaan saya itu. Thank you. kita kalian melihat orang lain dalam bagikan baju yang bagus, dalam baju kepribadian yang positif, yang mungkin kita sanjung, yang mungkin kita adore, yang mungkin kita banggakan. Sejatinya itu sebetulnya Allah sedang menutupi aibnya. Sangat mungkin ketika aib itu terlihat, orang-orang yang memujianya, orang-orang yang melihat dia baik, orang-orang yang melihat dia asik segala macam, jadi orang akan berbalik 180 derajat. Ya, dan itu kita harus selalu bersyukur bahwa Allah menutupi aib kita. Dan orang lain tidak tahu kekurangan kita yang bisa jadi kalau orang lain tahu, orang akan berbalik meninggalkan kita. Karena Allah tutup, akhirnya orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu kita baik, kita hebat. Saya masih ingat Adin dulu pernah bilang begini, jika kalian berusaha untuk menahan diri menceritakan kehidupan orang, menahan diri untuk menceritakan aib orang, atau
menjaga aib orang supaya tidak terlihat, tidak tersebar. Sejatinya Anda sedang menciptakan sebuah kondisi di mana Allah akan menutupi aib kita sendiri. Jadi kalau kita ingin ditutupin aibnya, usahakan kita juga bisa menutupin aib orang. Ada orang cerita hal-hal buruk tentang dirinya, kita curhat segala macam. Itu adalah aib, hanya kita yang tahu. Lalu kita tak disadari, kita cerita ke orang lain lagi. Nah, berarti kita sedang membuka aib orang itu. Kasihan. Tutuplah. Nggak ada untungnya kita sebarin aib orang itu. Karena dengan menutupi, dengan kita tidak membuka, insya Allah justru kita juga akan tertutup aib. Mungkin selama ini kita dianggap baik sama orang, mungkin selama ini kita dianggap bagus sama orang lain, ya karena Allah sudah menunjukkan, karena mungkin juga kita dulunya seperti menunjukkan aib orang. Jadi keep doing that good thing. Ya, mudah-mudahan itu jadi semacam penyemangat buat kita untuk selalu istiqomah dalam berjalan di atas agama Allah. Thank you. Lagi? 5 menit lang. Barangkali mau ngomong sesuatu. Kita yang lain, boleh kan? Terus waktu buat temen-temen waktu awal aku sama Keisha gak punya temen, terus mau nanya juga ke siapa, nggak tahu ke siapa. Akhirnya ya kenal dia dulu, terus setelah dikenal semua. Terus aku tuh kadang bertanya Kak Ina, karena dia ya maaf kalau bercanda juga. Walaupun kadang-kadang suka mancing-mancing banget tuh, ya kadang berguna karena aku kayak kadang terus pancingin dia juga masuk di kayak sebelumnya lagi gitu. Kalau bisa susah ketemu karena dipancing sih. Walaupun dia udah makin terima kasih. Gak tahu apa lagi. I have to trust it kayak mungkin ya aman-aman gitu kayak kayak aslinya gitu kayak orang yang namanya passion gitu kan banyak gitu kayak terima kasih banyak share buat teman-teman. Maaf kalau misalkan ada yang enak
terima kasih juga buat semuanya, buat teman-teman. Kelas 11 mungkin aku seperti kurang nyaman juga di kelas 11 kayak di kelas 12 tuh kompak banget gitu. Jadi ya masih yang lain. ya, makasih buat Mr. Tommy udah sabar sama kelakuan kita, udah ngasih ya motivasi kayak teman-teman bilang. Maafin kalau misalkan pas ada Mr. Tommy kita suka asik sendiri atau gimana. Maafin kalau ada kata-kata dari kita yang kurang enak di Mr. Tommy. Buat teman-teman, ini kan saya SD SMP tuh selalu anak pindahan. Gak pernah ngerasa ada temen yang sedekat sekarang. Jadi ya makasih buat semuanya. Makasih buat beberapa bulan ini. Maafin kalau ada kata-kata saya yang kurang enak, yang bikin sakit hati kalian. Terima kasih buat semuanya. Ini mau minta maaf ke Alif ya, Sir. Andiko. Ini lucu banget. Apa sih ini? Gak bisa nangis. Agak marah banget tuh kan.
Gue kelas 9 tuh gak begini banget. Kak, bener Kak? Iya itu bahasanya. Kita orangnya emang gak bisa baca. Kalian nangis itu kayak dikit-dikit gitu aja. Yang nangis bukan mata tapi hati ya. Kayaknya nggak mau nangis. Dia dulu nangis. Azar. Azar. Aduh. Lu orang pertama yang bantuin gue di belakang sumpah. Gue yang Putri Kis, makasih banget sama kalian. Selamat Kis. Cari. Buat, maaf dong buat. Saya mitra sehat selalu. Imron kenapa sih? Abi lihat sini.
Ya. Berapa jam? 26 menit. Tadi udah 10 menit. Hah? Udah berjam-jam. Oh. Kamu tipu. Ada orang yang mengatakan Oh gitu. buat sebagian orang akan selalu ada 1001 alasan untuk mencegah dia, untuk membuat dia merasa selalu gagal. Ada 1001 alasan yang membuat dia pesimis, yang membuat dia nggak percaya diri, yang membuat dia mematikan dirinya sendiri. Ada satu alasan juga yang membuat dia selalu menganggap dirinya tidak berharga, dirinya tidak mampu. Tolong jangan lakukan itu. Buang 1000 alasan, cukup satu alasan. Cukup satu alasan untuk membuat kita selalu bangkit ketika kita jatuh. Cukup, nggak usah banyak-banyak, cukup satu alasan saja untuk membuat kita selalu optimis. Nggak perlu 1000, nggak perlu 1.000.000, satu alasan saja yang membuat kita akan selalu awake, akan selalu semangat, akan selalu bangkit lagi dari keterpurukan, akan selalu bangun dari keterpurukan, bangun ketika kita jatuh. Kita tidak butuh 1000 alasan itu, kita hanya butuh satu alasan saja untuk bangkit. Tapi orang yang selalu pesimis, orang yang selalu tidak ingin maju, orang yang selalu menghargai dirinya terlalu rendah, itu dia punya 1001 alasan untuk itu. Ketika kita bisa, tapi kita bilang karena ada ini, karena ada itu, saya nggak bisa dong. Ketika kita berusaha, nggak punya modal, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ada saja alasan ini. Yang itu dihindari. Cukup satu alasan untuk bisa sukses. Sukses bersama, maju bersama, dengan alasan yang mungkin berbeda-beda, dengan motivasi yang berbeda-beda. Nggak masalah, selama alasan atau motivasi itu memang benar-benar bisa membangkitkan diri kita. Seperti ketika dulu saya memutuskan untuk jadi teacher, waktu itu hanya satu alasan yang saya punya. Satu alasan kenapa saya menerima atau mengambil jalan ini. Hanya satu alasan, yaitu saya pengen bisa bersama-sama, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi informasi dengan anak-anak. That's one of my reason. The only reason yang saya punya dulu, sehingga makanya sekarang saya ada di sini karena satu alasan itu. I didn't care about the salary, I didn't care about how much money I would get. No, beneran, honestly, saya tidak pernah berpikir waktu itu, tidak pernah berpikir berapa gaji yang saya dapat, berapa pendapatan yang saya dapat ketika jadi guru. Karena orang bilang jadi guru gajinya kecil, bla bla bla. I didn't care. Karena hanya satu alasan yang bikin saya memilih jalan itu. Insya Allah kalau kamu yakin dengan alasan itu, apapun itu, walaupun hanya satu, insya Allah akan menemukan jalan kesuksesan. Thank you for everything. Very sorry for everything I've said and I've done to you. Sampai kapanpun
Walau kita terpisah dengan waktu, nanti kalian sudah hadir di perjalanan sejarah hidup saya. Kalian sudah ada terpatri di dinding hati saya satu persatu semuanya, bersama dengan ratusan bahkan mungkin ribuan anak-anak Semadang yang ada di hati saya yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Dan saya juga terima kasih sekali, saya sudah dipercaya ada di kelas ini, sudah dipercaya, sudah diterima dengan baik, sudah didengarkan apa yang saya omongin, sudah diterima, sudah lebih dari cukup. Mudah-mudahan kehadiran saya selama 9 bulan ini bisa membawa hal yang baik buat kita semua. Good luck buat semuanya ya. Sukses terus dunia akhirat. Salam. Jam kedua telah selesai. Assalamualaikum. Saatnya memasuki jam ketiga. Saya pamit ya dari kelas ini. Kita ketemu lagi kapan lagi. Kelas ini. Ya, kita ketemu lagi di tempat dan waktu yang berbeda dalam kondisi yang lebih baik insya Allah. Amin. Tadi sudah soto. Apa? Sontol dulu, sontol. Misi kayak buat yang ini yang lapar sampai kalau mana dong? Dok, sibuknya yang sama ini HP PC-nya Pak, satu-satu aja keluar keluar satu-satu berarti gak? Oh iya Itu aja kalau di pasaran Cok. Awalnya mereka ada, lalu kini sepi tak bersisa. Sukses terus anak-anak IPA 5. Semoga Allah selalu memberi jalan buat kalian semua untuk sukses di luar sana dengan segala macam cara yang tentu pasti engkau ridho atas semuanya. Amin. Tolong nanti ke depannya jangan ada sombong.
Jangan ada sombong kalau diajak Jangan sakit asing. terus. Kalau diajak kumpul tuh jangan susah. Ya. Jangan pagi-pagi sibuk jadi susah ya. Oke. Ini udah jadi dong. Ayo. Gini ya. Ayo tunggu. Gini ya. Jangan jadi voice. Bisa. Taruh. Arah itu gimana awalnya? Awal kamera kerasnya. Tuh lihat kayak temen lu. Ibran, kamu berguru sama siapa? Kamu berguru sama siapa? Gimana Bran? Iya kayak gitu aja lah. Kelihatan gak sih? Ada orang dulu, ada orang. Ini najis lu. Imran. Kanan dan kiri. Putar kanan. Ih, najis lu. Neng, gue tabang dangdutan yuk. Najis loh. Waktu tamasya ke binaria. Guys, ini udah keputrian terakhir. Kesini, kamu kelas 12 ke depan sini. Oh, videoin siapa? Pokoknya udah keputrian terakhir kita. Tidak ada keputrian lagi setelah ini. Bye bye. Senyum lipat. Kamu ngomong apa? Impiannya bisa masuk ke PTN impiannya. Terus ya jangan lupain kita semua, jangan pernah lupain semangat. Nah, pokoknya dari kita Ibunya juga nangis. tetap semangat semuanya dan jangan lupa. Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya Nak dari wabarakatuh. Dia tahu Kis memorinya banyak. Saya Jemur Zahra dari 11.3. Ya mungkin belum banyak yang tahu, cuman di sini saya mau ngucapin Mas Mbak kan sekarang hari terakhir. Mbak ini kan hari terakhir Risman. Ya nanti deg-degan banget. Makasih banget Mas Mbak kayak udah makasih Mbak kayak udah kalau adik kelasnya ada kesalahan ditegur, terus kayak
ya udah kuat lah ya mentalnya di Semanda. Jujur kayak proud of you banget masih hidup di Semanda 3 tahun. Alhamdulillah keren banget kalian tuh 3 tahun tuh masih hidup, masih sehat gitu. Bentar lagi war is over, bentar lagi. Semangat ya Mas Mbak, semoga bisa Mbak dan Mbak semoga keinginannya tercapai ya buat Mas Mbak yang Mbak buat Mbak dan Mbak yang kayak udah bimbing saya pribadi dan adik-adik kelas yang lainnya, Mbak dan Mbak kayak Mbak Uti, Mbak Elvira, kayak gitu-gitu lah, orang-orang keren lah. Keren banget. Ya semuanya, semua Mbak-Mbak juga kayak yang selalu mengingatkan adik kelasnya yang kayak gak julid, yang baik, rendah hati, itu keren banget lah. Makasih juga Mas Mbak tuh yang kayak Mbak udah ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih aja. Perkenalkan, saya Inspirahania dari perwakilan kelas 12. Pertama-tama saya selaku perwakilan mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah sama-sama belajar, udah sama saling kenal, udah sama saling support selama mungkin kita 3 tahun di Semanda. Mungkin buat angkatan saya sendiri memorinya kayak kita berkurang karena pertama kali ketemu aja kita secara online. Terus kita baru kenal dan akhirnya baru deket di masa-masa dimana kita udah harus berpisah. Waktunya udah sebentar lagi dan ini adalah hari terakhir kita untuk kegiatan belajar mengajar. Mau titip doa dari teman-teman semua dan juga minta maaf atas segala perbuatan yang udah kita selaku kelas 12 lakuin secara sengaja atau tidak sengaja kepada teman-teman semua yang mungkin secara langsung udah menyakiti kalian, seperti itu. Mau titip doa buat kakak-kakak kelas 12 ini karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian sekolah, lalu mengikuti UTBK, dan mohon doanya juga di tanggal 28 Maret 2023 ini akan ada pengumuman SNBP atau jalur prestasi. Semoga Mas Mbak kelas 12 yang daftar nanti pas dibuka website-nya warna hijau ya. Udah kayaknya gitu aja deh Bu. Terima kasih buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.